Satu suara buat He Jingchen. Apakah He Jingchen akan terpilih lagi sebagai ketua OSIS tahun ini? Nggak pasti, Lu Zhaoqi saingannya ketat. Satu suara untuk dia. Lu Zhaoqi itu siapa sih? Berani amat nyalon ketua OSIS. Kabarnya keluarganya eksportir, dia juga pernah sekolah di luar negeri. Katanya dia bagi-bagi hadiah buat yang mau memilihnya. Yang terakhir, WeChat QA adalah cuacanya sangat modis. itu sebabnya. Seru deh, pertama kali ada yang bisa saingin kamu. Tapi gak apa-apa. Ayahmu, sebagai anggota yayasan, bisnismu ngehidupin separuh Haicheng. Imbang. Berdasarkan aturan OSIS Hongyi, ketua OSIS sebelumnya tetap menjabat, yaitu He Jingchen. Tunggu. Lu Zhaoqi 78 suara. Kok Sumoyan datang? Dia biasanya nggak tertarik kegiatan kayak gini. Toh, aku selalu menang. Kasih peluang pada pemula juga bagus. Selamat jadi ketua OSIS, teman Lu Zhaoqi. Lu Zhaoqi. Makasih udah pilih aku. Ketua Lu pakai uang sendiri buat kita. Pasti aku dukung. Aku masih ada kerjaan, duluan. Ini nih. Ini restoran keluargamu. Oh. Aku Lu Zhaoqi. Aku mahasiswa pindahan tahun kedua di Akademi Hongyi yang elit. Dan harus bersembunyi di antara anak orang kaya. Cepat bersihkan meja itu. Telat datang tapi masih merasa penting. Sok apa? Putri bangkrut. Halo. Dasar wanita pura-pura kaya. Ketua Lu yang mentereng. Ternyata banyak rahasia. Oh, Kamu minta maaf terus. Aku bersihkan, maaf. Tahu! Lu Zhaoqi. Jangan kira kerja jadi pelayan bikin utangmu lenyap. Dengarkan, utang keluargamu harus lunas. Zero. Hidup susah, tapi jangan menyerah. Sial, kami sudah bangkrut. Sudah tamat. Ada. Ayah, jika aku lulus dari Akademi Hongyi, masih ada harapan. Kami bangkrut. Tapi jangan tinggalkan jaringan.
Aku akan kembali ke inti jaringan. Sumber daya. Kita ambil kembali milik kita. Tangkap! Kau Hamba, itu dia. sayang. Tangkap. Tuan Muda He. Tuan He, Kalian berdua, siapa yang berani lukai Young Master He? Ini benar-benar masalah besar. Lu Zhaoqi. Lu Zhaoqi. You chain me up, still speculating, never enough. Panggil Lu Zhaoqi ke sini. Bilang, ada pekerjaan sampingan bergaji. Diberikan padanya. Calling me a psycho. Bagai susu kedelai. Keluarga sangat butuh uang. Kerja di restoran pun hilang. Untung janji ke sponsor soal pemilihan ketua OSIS ditepati. Halo, Ini Nona Lu Zhaoqi. Dengar kau cari kerja sampingan. Aku ada tawaran kerja dengan gaji 1.500 yuan per hari. Bolehkah kau pertimbangkan? Benar. Ini buat kamu. Coba lihat nih. Apa suara babi kecil? Babi kecil. Sayang manis. Saat keluarga lu bangkrut dulu, ayah terpaksa jual rumah tua ini bayar utang. Entah siapa yang akhirnya membelinya. Tugasmu merawat kebutuhan harian Tuan Muda. Ini seragam kerjamu. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Kok bisa kamu, He Jingchen? Selamat malam, Ketua Lu. Wanna stay, we stay. Tonight the music seems so loud. I wish that lihat meteor. Katanya kasih kesempatan junior. Malah cari pembalasan begini. Ini karena kalah pilketos ya, sampai cari cara balas dendam. Baik, aku keluar. Gajimu bulan ini kubayar di depan. Kalau memang mau berhenti, pulang saja. Transfer 45.000 rupiah masuk. Kalau begitu tugasku selesai. Tak ganggu Tuan Muda tidur. Selamat tidur. Tunggu, Ketua Lu. Kamu punya banyak rahasia. Tidak mau jelaskan. Mau tahu tentang apa? Akademi Hongyi sangat ketat soal latar belakang. Bagaimana seseorang sepertimu bisa masuk ke sini? Asetmu tidak cukup. Surat rekomendasi pun tak ada. Lagi pula, uang untuk menyuap siswa dari mana? Tikus gotong juga punya cara mencari makanannya sendiri, beda denganmu yang hidup di bawah sinar matahari. Tidak akan tahu. Berjuang. Tak ada terima kasih, tetap sombong. Tapi jika aku mau mencari tahu, pasti bisa ungkap rahasiamu. Ketua Lu. apa? Berhenti. Ketua Lu sangat buru-buru.
sana. Nice. Kamu juga ingin tetap menjaga gengsi di depan teman-teman, kan? Wah, Tian-Tian, ini edisi langka global. Tas branded yang hanya ada 3 di dunia. Apa hebatnya? Bagiku, masa pakai tas termahal pun cuma seminggu. Nanti aku ganti, kasih ke kamu. Aku mau. Wah, Tian-Tian, cantik dan baik hati. Katanya kamu kuliah seni di Paris. Itu cuma demi. He Jingchen sangat tampan. Dia itu siapa? Mau apa? Aku beri peluang cari uang tambahan. Tolong kerjakan perku. Jangan bergerak. Dia tadi sedang malu. He Jingchen tak pernah izinkan orang mendekat. Dia malah memeluknya. Lihat. Terima kasih. Kakak Su. Mau makan ini dulu. Tanpa gula. Sandwich bacon. Jeruk nipis. Bagaimana Kak Su tahu aku suka makanan ini? Ayo. Kak, soal ini sulit. Aku ingin selesaikan. Aku lihat. Cara penyelesaianmu bagus. Tapi aku punya metode penyelesaian lain. Hah? Gak apa. Soal ini cukup sulit, loh. Aku jelaskan saat makan. Hah? Berikan. Ini dari kakak. Aku mau makan. Siapkan sesuai standar keluarga He. Ini bukan rumahmu. Gajimu naik jadi 3.000 hari. Pertimbangkan. Senior baru mulai tapi berhenti bikin kecewa. Ayo ke perpustakaan, jelaskan baik-baik. Itu kan ketua Lu dan Sumojun. Mereka pacaran. Masih pegang tangan. Sumojun sangat tampan. Ketua Lu pertimbangkan ambil alih bisnis San Yun. Kalau nunda bayar utang, buat keluargamu menderita. Senior, aku ada urusan dulu ya. Lapar nggak? Lapar. Lapar banget. Jingchen, ayo makan, jangan ditunda. Sabar. Intinya belum mulai. Hei, ini makan siangmu. Tunggu. Bawa lobak pula, khas banget. Tidak bisa sendiri? Iya.
Apaan ini? He Jingchen kan OCD kebersihan. Dia sampai mau disuapi orang lain. Makanya bareng aja. Lu Zaoki, Tampaknya ada banyak yang tertarik pada Lu Zaogi, tapi rahasiamu hanya milikku. aku perlu bicara. Kenapa? Jawab. Tugas laporan butuh bantuan, jangan ragu. Jangan sungkan. Gak apa. Pacarmu selingkuh. Dia ingin jadi pacarku. Bermimpi saja. Kak Jingchen. Perkenalkan adik baru. Keluarga Lurundo. Selain itu, kita bisa mendapat untung besar. Senangnya. Aku harus rebut pusaka keluarga. Vi, Ini pusaka keluarga lu yang direbut orang tuaku. Cinta. Sungguh. Jay, Say for now. Just take so long tender mile. Do this. It's just a party game, but I won't let you down. Girl, you're surrounded my arms, not let you. 陆家小姐的衣服，baju nona lu sangat banyak, sekarang milikku. Cukup atau tidak? Terbang kiri kanan. Halo. Kamu rupanya. Ini adalah ketua OSIS, Lu Zaoki. Halo. Ternyata dia suka sumoyan. Asal bukan Kak Jingchen saja. Tapi sudah. Lu, apa kita pernah bertemu? Kamu juga pakai surat rekomendasi? Mayoritas siswa sini memang begitu. Itu wajar, bukan? Kak Jingchen. Kamu kuliah di luar negeri? Wah, kamu sampai pantau kabarku. Mau main ke bar malam ini? Aku sudah pesan. Enggak, minggir. Aku janji dengannya. Bahas rencana acara OSIS malam ini. Kamu kan ketua OSIS. Ini tanggung jawabmu. Dia sudah menolak. Jangan memaksa, bukan urusanmu. Sudahlah. Acara depan fix. Acara depan. Tembak indoor. Bos, kita hebat menembak indoor, bahkan juara bertahan beberapa tahun. Maaf ya. Kuota penuh. Lu Zaoki, olahraga ini mahal. Yakin bisa main? Aku yakin. Tantan, Kalau kalah, keluar. Gak masalah kalah aku. Kasih saja slotmu padanya. He Jingchen, jangan sok hebat hanya karena sering menang lomba tembak. Lawan hanya takut pada kekuatan keluarga He saja. Sok bangga apa? Aku juga rajin latihan. Belum tentu kalah. Aku terima tantanganmu. Tapi, kalau aku menang, kamu jalan kaki pulang.
Jika kau kalah, kau harus mundur juga. Tambah jangan dekat-dekat Sumoyan. Siap. Kalau aku menang, kamu diam. Siapa bicara dulu kalah? Santai, aku tidak mungkin kalah. Siap belum? Mulai! Mulai! Kemampuan mereka setara. Lalu apa lagi? Pasti Kak Jingchen menang. Hampir selesai bersamaan. Poinnya. He Xiao dapat 10,7 poin. Rekor dunia terbaru pun hanya 10,9. Dalam waktu sama. Mustahil lebih baik lagi dari 10,7. Betul kan? Tombo, lihat skor Lu Zhaoqi. Presiden Lu dapat 10,8 poin. Gila, hebat banget. Dia lebih jago dariku dalam olahraga mahal ini. Lu Zhaoqi, kau lebih seru dari dugaan. Lama nggak lihat bos kalah. Kalah ya terima. Lu Zhaoqi hari ini. Tadi kan bilang, yang duluan ajak aku bicara. Sekarang aku bisa ngobrol sama kamu. Memang Young Master He. Dulunya pikiran sempit. Selama ini kukira cewek tidak suka olahraga menembak di dalam ruangan. Ternyata kamu jago banget. Mungkin cuma keberuntungan. Lagi pula kamu nggak perlu diskualifikasi. Lu Zhaoqi, nanti malam ada reuni di rumahku. Kamu mau ikut? Ke rumahmu. Ayah! Keluarga lu bangkrut, ngapain dekat keluarga Su? Kamu! Maaf sayang, kami memberatkanmu. Kami dan keluarga Su sudah berteman turun-temurun, makanya dijodohkan. Kalau bukan ada Setelah lulus kuliah, pasti sudah diatur ketemu Shumoyan. Tenang, Bu. Aku dan Sumoyan pasti ketemu lagi. Aku pasti datang. Dulu nekat masuk Akademi Hongyi. Aku penasaran sama Sumoyan yang batal nikah. Dia orang seperti apa sih? Ternyata dia beda dari keluarga Su. Jadi malam ini ketemu. Villa Su jauh di pinggiran. Aku temani. Nggak usah. Lagian malam ini ketemu lagi. Lu Zhaoqi, kamu lagi. Sayang, Lu Zhaoqi ganggu kamu. Lu Zhaoqi selingkuh dengan Kak Su dan goda Kak Jingchenku. Lah, Keluarga lu sudah bangkrut, masa dia bisa masuk Hongyi Kolegi? beneran. Masa aku bohong sama ibu? Kalau dia bisa masuk, lalu apa akibatnya? Aku. Nona, tunjukkan undangan Anda. Undangan. I can feel it coming in the air tonight.
I've been waiting for this moment for my life. Ganteng banget sih. Shumoyan ajakmu kencan, nggak dibolehkan masuk. Hari ini khusus dan sepasangan. Kebetulan aku butuh pasangan. Kota sedang sangat dingin hari ini. Ayo, masuk. Bajumu tipis, jika kau berikan padaku, kau sendiri. Kau khawatir padaku. Cepat masuklah. Xiaoqi, Senior. lama menunggu. Oh, teman He. Mau ikut? Ayah. Masih pergi. Drama itu HD sekali, bagus. Teman He. Ini pacar kamu, Santi. Jangan ngawur. Dia adalah tamuku. Pasti ini siswa baru yang datang beberapa waktu lalu. Cantik sekali. Tatanya. Bisnis internasional. Lulusan luar negeri. Dia bohong. Sudah bangkrut. Tidak layak masuk Akademi Hongyi. Feh, serius? Bangkrut sungguh. Bukannya ada verifikasi. Kamu tahu, aku belum pernah dengar. Lu Zaoki, masih pura-pura sosialita. Keluarga lu sudah bangkrut kan, Pan? Itu kan Nona Zuang. Kenapa dia datang? Tidak punya rasa malu. Iya, gimana dia bisa masuk? Ini gak mungkin. Ketua lu habiskan banyak uang waktu kampanye. Orang biasa gak akan bisa. Sentian-tian. Mau apa kau di sini? Jingchen Kak, jangan percaya dia. Keluarganya tak cukup mampu untuk sekolah ini. Dia memaksakan diri masuk. Pasti ada maksud jahat. Teman Shen, kau ini apa maksudnya? Lu Zaoki, tak bosan kau berpura-pura? Pemalsuan data, sesuai aturan sekolah, bisa dikeluarkan. Selamanya. Sentian-tian, ini acara privat. Aku tidak mengundangmu. Santai. Setelah kuungkap kebohongannya, aku pergi. Lihat ke sini teman-teman. Gaun haute couture. Dari tangan desainer terkenal Wakanda. Unik di dunia. Simbol status kaum elit sosial. Gaunmu ini. Potongannya aneh. 2 gaun sama persis. Pasti ada yang palsu. Keluarga Shen pasti. Tak mungkin pakai replika. Jadi lu Zaoki. Bagaimana nyonya lu? Perlihatkan pada semua. Gaun resmimu. Asli atau tidak? Gaunnya ternyata palsu. Tidak menurutku. Gaun ini adalah kau yang kubeli. Apa yang harus kulakukan? Dia memang takut akan omongan Sentian-tian. Aku harus menyelamatkannya. Dasar idiot Sentian-tian. Akulah temukan rahasia Lu Zaoki. Urusan pribadi tak usah dicampuri. Apa yang kau lakukan?
ada kode asli di lapisan gaun. Tunjukkan pada semua orang. Biarkan mereka lihat. Apakah kau penipu? Betul. Keluarganya bangkrut. Dari mana uangnya? Palsu. Tian, sudah cukup keributanmu. Kalian curiga ini gaun palsu, bahaya. Hari ini akan kuperlihatkan buktinya. Jingchen, tenang saja. Percaya padaku. Sebentar lagi ku buat mereka diam. Jika kau ingin rahasiamu aman, jangan kabur. Kak Jingchen. Baik, kalau begitu, tunjukkan lapisan dalamnya. Baju Shen Tian punya tanda keaslian. Desain Wakanda. Ada benang emas di lapisan dalam. Ini adalah identitas unik. Bagus, milikku benar-benar asli. Sedangkan untuk baju Lu Zhaoqi, Tunggu. Lihat, bajunya juga ada tanda. Ada juga. Memang ada. Jadi itu beneran asli. Siapa yang gegabah? Kok ada garis emas? Ini bukan bajuku. Hei Jingchen, tenang. Apa dia? Kenapa kau di sini? Aku bantu ambil paket. Iya, saat itu juga. Jingchen pakai asli. Ganti gaunku dengan replika. Benar. Malu kalau ada yang pakaiku di dekatku. Lagi pula, Lu Zhaoqi lebih cocok dengan aura gaun ini. Limited edition. Ada yang khusus bikin replika persis. Susah dibedakan. Setelah yang asli dibeli orang, replikanya dipajang di pameran. Yang kamu pakai, ini tiruan. dia malah yang palsu. Astaga, Shen Tian. Lihat robnya. Ini palsu. Dia penipu. Mustahil. Memalukan sekali. Dia yang palsu. Aduh, Aku antar kamu. ngomongin orang. Ayah. Mustahil. Punyaku asli. Ini asli. Bajumu ketarik robek. Pakai bajuku saja. Mata sih. Gak apa-apa. Baju senior wangi sekali. Aromanya kayu yang lembut. Pakaianmu. Baju siapa? Ini baju cowok. Bukan urusanmu. Aku bawa baju untukmu. Mau apa? Don. Lu Zhaoqi, jangan pakai baju orang. Kalau keluar pakai ini, nanti ketahuan orang. Nanti orang kira kalian. Ganti pakai bajumu. Cuma satu baju aja. Hei Jingchen, kamu berlebihan banget sih. Tadi kamu buru-buru pergi gitu aja. Ambilkan baju untukku. Pakai bajumu sendiri, lebih nyaman. Ternyata Hei Jingchen. Aku tadi salah sangka padanya. Iya. Hei Jingchen, kau memang tidak tulus. Cepat ambil. Ada apa ini? Ini baju yang tadi kamu sendiri bawa. Aku bawakan khusus untukmu. Ya ampun, benar-benar deh.
Kawan lo, Itu dia. gaya berpakaian lo unik banget ya. Baju punya dia. Hei, ternyata suka gaya gini ya. Sekolah elit bikin stres. Kita harus lebih sabar. Ini bukan punyaku. Bantu aku, nanti aku bantu lo belajar buat ujian. Oh, Plus temani tidur. Boleh. Bah, ini pakaian milikku. Kawan Hei, tapi ukurannya gak cocok sama lo. Lo buta. Lihat benar. Gantiin aku. Atau aku bilang aja nih. Beres. Ku coba lihat. Kulihat rupanya. jangan lihat. Santai. Surprise, Senior Su. Selamat. Selamat Senior Su menang. Begini ceritanya. Mati aja. Feh. Makasih, ku berharap. Ini semua salahmu. Pertama kali ku hadapi krisis citra legenda. Jangan lupa janjimu tadi. Itu lu Zauki kan? Yang pakai baju maid siapa? He Jingchen. Kakak. Lucu sekali. Tiap hari pasti ada hal baru. Nggak ada yang peduli kamu pakai baju maid. Fayatnya beneran kesel. Nanti aku juga pakai baju maid di depan teman-teman. Awas mobil! Tadi kamu bilang apa? Ulangi. Kalau ketua lu nggak enak hati, layanan tidurnya harus maksimal. Jorok. Ketua lu mau nyanyi lagu tidur? Atau ceritakan dongeng? Dasar jorok. Cuma bercanda. Nggak mau ya udah. Pertama kali lihat dia kayak gini. He Jingchen aneh deh. Nggak masalah, lain kali aku pakai baju maid di depan mereka. Lagi pula, dia membantuku hari ini. Aku harus balas budi. Aku baik-baik saja di sini. Ellen Besses. Bahasa Jerman. Bisnis keluarga He terkenal global. Pemimpinnya tinggal di Eropa Barat. Syukurlah, kami paling khawatir padamu. Seru. Tapi bagi kalian, upacara wisudaku, kalian lebih prioritaskan cabang baru. Kalau prestasimu setengah kakakmu, kami akan turuti semua permintaanmu. Tapi jangan merajuk sekarang. Untuknya.
Pantas He Jingchen tumbuh menjadi pribadi yang angkuh, lama diabaikan oleh keluarganya. Kau sedang apa di sini? He Jingchen, ujian bulan depan aku bantu kau raih semua A. Sebagai ganti janji sebelumnya. Ekonomi barat yang tersulit. Ini spesialisasi Lu Zhaoqi. Tapi buat batalkan janji. Nggak perlu. Nggak mau buktiin kemampuanmu. Nanti menyesal kalau lewatkan. Del. Kan katanya mau belajar bersamaku, kenapa malah kabur? Yuk, mulai dari yang paling sulit. Aku juga. Lihat dulu. Hei, tunjukkan PR-mu padaku. Lihat dulu yang lain, kamu nggak akan diejek kok. Aduh, Talking to Timun alasannya tak bisa move on karena takut berubah jadi monster. Fatimu. Lu Zhaoqi. Lu Zhaoqi. Kamu nggak lihat kita sedang sibuk? Aku harus bertemu ketua Lu sekarang. Ketua Lu, pasti kamu senggang. Ada urusan penting. Aku pergi sebentar, tunggu di sini ya. Kamu. Iya. Bro, kita udah jadi jagoan remedial kalau emang nggak bisa. Jangan paksakan diri. Ujian ini sangat penting. Harus dapat nilai A semua. Hanya itu cara. Orang tua baru mau perhatian. Mau pulang jenguk aku. Cuma nilai kan, aku ada cara. Beneran. Bukannya ada cara dapetin nilai A semua. Kenapa ke ruang capsek? Aston. Lihat nih apa. Apaan ini? Ini. Soal ujian bulan depan. Kamu nyontek soal curian. Urusan akademis bukan pencurian. Ini hanya referensi. Far. Kalau ketahuan, bisa dikeluarkan, cepat taruh balik. Kesempatan bagus seperti ini, kamu pasti ingin orang tua bangga padamu, kan? Siapa di dalam? Kenapa? Sekarang sekolah harusnya kosong. Ku dengar ada suara. Jangan-jangan maling. Buka pintu! Sudah ku panggil satpam. Gimana, bos? Cepat taruh balik. Tidak, ini adalah nyawaku. Kalau gagal lagi, ibuku mau memblokir kartu kreditku. He Jingchen! Aku mengenal siluet ini. He Jingchen kelihatan percaya diri banget. Apa dia bisa sehebat itu? Ujian kali ini emang gampang. Kayaknya bisa dapat beasiswa lagi. Hasil ujian udah keluar, seperti biasa.
Juara pertama dapat beasiswa terbaik. Gak usah nebak. Pasti Lu Zhaoqi lagi. Dia kan paling rajin. Sudah, aku umumkan juara pertama adalah Siapa ya? Boleh. Pasti dia itu. He Jingchen. Hah? Kok He Jingchen? Dia mau tidur dari barat? He Jingchen. Bukan. Wah, polisi! Kenangan berdetak. He Jingchen menyalip Lu Zhaoqi yang biasa juara. Kok bisa? Kau curang ya? Langsung tancap gas dan jadi juara. Ayo cepat. Nilai Lu Zhaoqi tetap bagus. Tapi kenapa dia murung? Selamat, Jingchen. Aku mau tanya sesuatu. Soal terakhir ujian tadi. Bagaimana kau bisa jawab? Kau menuduhku. Kamu ragu. Aku paham levelmu. Tapi soal terakhir itu di luar jangkauanmu. Malam Rabu lalu. Kau ke kantor kepala sekolah ya? Tadinya aku mulai menghargaimu. Tak berubah nyatanya. Percaya atau tidak, aku tidak curang. Hei, dengar, aku tidak curang. Tunggu di gerbang, aku punya bukti. Bos, kita tahu kau tidak ambil kertas ujian. Lu Zhaoqi tak percaya pun. Dia tak bisa apa-apa. Abaikan saja dia. Ayo, rayakan. Sumoyan. Kenapa minum bir di rooftop? Ini bukan gaya ketua lu biasanya. Ada yang tidak beres. Ada masalah apa? Bagaimana hilangkan kegelisahan? Cuma dengan minum. Aduh. Baiklah. Aku temani kamu. Permi. Ayo pergi. Aku ajak kamu ke tempat. Membersihkan diri. Apakah tadi aku berkata terlalu keras? Lu Zhaoqi belum juga muncul. Lihat baik-baik. Apaan ini? Ini nih. Kembang api racikan khusus untukmu. Hanya untukmu bersinar. Aku hanya berharap kau selalu bahagia. Senior, terima kasih. Nanti, panggil saja namaku ya. Loh. Kalau masuk begitu saja, Lu Zhaoqi pasti.
Kamu baik. Kau tak apa. Aku baik. Aku antar kau ganti baju. Tidak perlu. Sudah malam, aku pulang dulu. Yo, pulang semalam ini pasti habis kencan. Sepertinya kencan presiden lu. Tak menyenangkan. Kau tahu sekali jadwalku. Kaulah pelakunya. Aku tak peduli. Aku sedang bosan saja. Sakit. Mau kuberikan obat untukmu. Kok pipimu merah? Kau berbuat begini karena iri aku dekat senior Su, ya? Mana mungkin aku iri? Apa? Kamu cemburu. Farena. Suka. Selamat. Apa? Mati. Aneh pergi. Aku aneh? Lu Zauki, jelasin. Aku aneh di mana? Aku suka kamu. Seperti bunga musim semi di malam panas. Seperti angin sepoi-sepoi yang kau kenang. Seperti musafir tersesat sampai tujuan. Seperti ngengat tertarik warna mencolok. Kenapa aku mimpiin dia? Ya ampun. Lu Zauki. Lu Zauki! Maksud dia apa? Kemarin dia yang mulai duluan. Gombal lalu kabur, brengsek. Dekat Sumoyen senang banget. Lu Zauki, wanita brengsek. Mai. Apa yang lucu? Ram, musim semi, alam bangkit. Musim kawin binatang sudah tiba. Menurutku, cinta harus diperjuangkan. Jangan-jangan ketua lu lari sama orang lain. Sopir, ikuti. Xiaopi. Antar. Soal kemarin. Maaf ya, aku. Semoga tidak merusak moodmu. Nggak apa, thanks kembang apinya. Sumoyen nyebelin. Jangan selebar ini, tapi dia sengaja nempel. Cemburunya keterlaluan. Kok cuma kamu sendiri? He Jingchen? Dia. Iya, aku. Masa? Firain, kamu berangkat sama He Jingchen. Soalnya, kan kalian akrab. Aku sekalian nebeng dia. Ayo, udah mau bel. Iya. Lu Zauki, dasar penggoda. Udah ciuman. Masa nggak ngaku?
Dia nggak masuk hari ini. Dengar belum? Nilai ujian diprotes, udah dicek rekamannya. Ujian ini benar-benar adil dan jujur, tidak ada yang curang. Jadi He Jingchen bersih. Aku salah tuduh. Xiaopi, Kenapa? Nompe, Ini apa sih? aku akan keluar negeri pesta malam ini. Kamu harus datang. Jadi mau keluar negeri? Kenapa tidak bilang sebelumnya? Tidak rencana berangkat secepat ini. Tapi ada sedikit perubahan tak terduga. Jadi ada perubahan. Ada masalah aplikasi. Laporan masuk kampus Tansa tambah kuota pertukaran pelajar. Cocok dengan jurusanmu. Apu. Sudah daftarkanmu. Xiaopi, kamu mau pergi bersamaku? Shen Tian mulai curiga identitasku. Kuliah luar negeri solusi terbaik atasi krisis identitas. Tapi Ibu Pak, Jangan takut, percaya aku. jangan nakal. hidup sekarang ternyata cukup baik. Aku sudah terbiasa dengan He Jingchen. Datang malam ini. Aku tunggu. Rafat, kakak ipar kabur. Kukira dia masih marah karena rumor yang beredar waktu itu. Seharian membuktikan diri bersih. Dia malah mau kabur dengan Sumoyan. Bukan urusanku. Bukan urusanku. Hah, Lama tak jumpa. Benar. ku dengar teman Su untuk cewek yang dia suka. Simpan kuota di Akademi Tansa. Wanita mana yang beruntung dapat ini? Beruntung sekali. Selamat datang di pesta perpisahanku. Tidak menyangka kalian berdua sebenarnya berpacaran. Tampan dan cantik, cocok sekali. Cium dong. Cium dong. Baik saja. Di mana? Kamu? Iya. Dia kok datang? Usai cium, langsung pergi. Bisa kabur. He Jingchen. Aku tak undang kamu. Kalau ciuman itu hanya untuk pacar, lalu apa arti ciuman kita? Apa maksudmu, He Jingchen? Dunia yang gelap ini. Dulu kita bersama. Tidak bisa. Kali ini bukan kebetulan. He Jingchen. Makan drama memalukan apa ini? Cepat live streamkan dan unggah ke Wall Confession. Lepaskan! Kamu yang harus melepas. Lepaskan! He Jingchen, jika kau sungguh mencintai Zaoqi, jaksa paksakan dia. Hormati pilihannya sendiri. Urusanku dengannya, bukan urusanmu. Urusannya adalah urusanku. Orang tuamu belum tahu Lu Zaoqi. Kabarnya keluarga Su mencari calon pernikahan politik untukmu. Kalau ayahmu tahu kau bawa diam-diam Lu Zaoqi ke LN, sadarkah kau dia akan jadi bahan gosip? Aku berbeda. Aku He Jingchen tak peduli omongan orang. Aku tetap bawa dia pergi.
Lu Zaoki sudah sadar. Sekolah ini bukan tempatnya. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Ayah, kok ada di sini? Kalau bukan karena Tian-Tian, aku tak tahu kau mau kabur dengan dia. Ayah, semua tahu Lu Zaoki berprestasi dan baik. Kenapa kalian sakiti dia? Karena Lu Zaoki adalah anak lu yang tunangannya kami batalkan. Dia, iya, benar-benar dia. Sekarang dia tak pantas untuk keluarga Su. Apalagi sekolah di Hongyi. Aku tak peduli bagaimana kau menipu putraku untuk mengeruk keuntungan dari keluarga Su. Pergi sekarang atau keluarga lu akan kuhancurkan di Haicheng. Lu Zaoki cuma putri palsu yang bangkrut. Dia berani mempermainkan kami. Lu Zaoki tak punya koneksi dan tak memenuhi syarat akademi. Dia tidak layak masuk. Laporkan saja ke akademi. Usir dia. Pergi. Akhirnya identitasku terbongkar juga. Semua jerih payahku hancur seketika. Tak ada yang tersisa. Keluarga He keluarkan surat rekomendasi. Aku dukung dia. Ada masalah, hadapi aku. Ingin sakiti dia, lewati aku dulu. Jamin Lu Zaoki tetap di sini. Jamin Lu Zaoki tetap di sini. Mulai sekarang. Dilindungi keluarga He. Siapa berani protes? Ayo lawan. Kak Jingchen berani bela Zaoki. Cao Bei, bagiku sendiri, tidak peduli statusmu. Tak penting. Gampang aja ngomongnya. Keluargamu hina Zaoki. Kau malah diam. Biarkan dia malu sendiri. Sejak itu, kau tak layak mencintainya. Tak kuduga. He Jingchen ternyata tegas. Maaf Zaoki. Aku Sumoyan. Tujuanku hanya selesaikan pendidikan. Untuk kau, sekadar ingin tahu dan kagum pada jenius kimia. Aku hadiri acara ini untuk memberi jawaban resmi. Tak pernah terpikir pergi bersamamu. Aku punya kesempatan. Akulah yang salah. Benar? Belum mulai, jadi tak bisa dibilang rusak. Aku lulus dengan kemampuanku sendiri. Baik aku atau keluarga lu. Tidak akan bergantung siapapun. Kakak Cao. Zaoki! Masih berani pura-pura di sekolah. Tidak tahu malu sekali. Munafik, sok suci. Akan kubuat kau tidak betah di akademi. Tidak sulit bagiku. Selanjutnya, aku belum ambil makan. Ibu Li. Cuma segini kemampuanmu. Kalian nakali teman. Seperti rapormu. Biasa saja.
Aku bisa. Tinggal dilap saja. Kamu palsu jadi Sumoyan. Ese. Buka pintu. Lepaskan aku. Sekarang, susah ada yang sadar aku terjebak. Jopi! Oke, kamu lagi. Dok, kaki saya sakit. Tolong pelan-pelan. Sabar ya, ini sudah hampir selesai. I wish I could have told you that. Aduh, dok, pelan. Sabar, hampir selesai. Aduh, Biar aku saja. Wah, kalian serasi ya? enggak kok. Kami enggak pacaran. Masa enggak? Kamu nggak mau tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Kakiku masih sakit. Masih sakit. Sakit. Hah? Akhirnya kelas usai. Nanti makan apa? Beli makanan. 3 asam manis deh. Pulang dulu. Aku mau gua bawa. Nggak ingat. Kaki sakit ya, istirahat saja. Nanti aku yang gendong kamu. Dalala. Udah deh. Dala. Dat. Mohon maaf ya. Ini untukku. Selain kamu, siapa lagi yang bisa buatku bawa makanan? Terima kasih. Lu Zaoki. Kalau aku masuk daftar lulusan terbaik, maukah kamu menjadi pacarku? Daftar penghargaan. Berani taruhan? Jing Chen dan teman-teman menunggumu main bola. Sibuk nggak bisa. Dosa. Belajar terus. Siap. Whenever you come, everywhere I'm looking at, I can only see you. And I never felt like this. Just the touch of your hand, you make my heart beat faster and slower. Now I've cried. Aku tak pernah lihat dia segigi ini. Ingin menangkap momen cinta. Mungkin 10 tahun lagi aku bohongi diri. Aku sudah punya pacar. Kau takkan cinta aku lagi. Pelan-pelan. Iya, beli di Tokopedia. Nemenin aku tiap hari pasti melelahkan. Ya. Semoga kalian makin bahagia. 1, 2, 3 ceria. Eits. Selamat wisuda ketua, Lu.
Halo, makasih. Selamat wisuda. Matasi. Masuk. Di bawah payung. Sungai Qinhuai. Aku terima kalah sudah penuhi harapanmu. Sekarang, tepatilah janjimu. Nona Lu Zhaoqi mau jadi pacarku. Be? It'll be a Wednesday. Oke, bisa mulai. Turunkan semua lampu. Oke lah. Di sini saja, taruh persis di tengah. Kami benar-benar mengagumimu demi cinta. Sampai raih ranking akademik. Sekarang waktunya dilamar. Ayo semua berkumpul. Terima kasih untuk hari ini. Pulang dan istirahatlah. Saudaraku, semangat. Menang ya. Semangat! Kita pergi dulu. Lama sekali. Semangat. 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 Ayo semangat. Sampai jumpa. Semangat. Kita pergi. It's the same day, 이렇게. Baik. Siapa yang tak menikah? Nomor yang Anda hubungi. Lebih mimpi indah. Coba lagi nanti ya. Betul. Lu Zhaoqi! Jaupi! Halo, Pak Hei. Hei, kamu menolak kencan buta lagi. Ibumu sampai telepon aku. Masih belum bisa move on dari Lu Zhaoqi. Aku cuma sibuk kerja aja. Tak ada waktu untuk asmara. Pak He, klien sudah datang. Katanya cinta pertama emang susah dilupakan. Wajar. Dia sudah menghilang lama. Mungkin saja sudah nikah dan punya anak. Waktunya move on. Ikuti nasihat ibu. Nasi sudah menjadi bubur. Aku takkan terus terpuruk. Don't see your time. Only next to you. Siap. Lu Zhaoqi. Follow Lihat keajaibanku. Direktur He, saya wakili perusahaan untuk pameran tahun ini. Ini kartu nama saya. Saya penanggung jawab proyek. Kau jadi begitu kaku padaku. Wah, Nona lu mudah sekali lupa. Kita kan kenal. Agar proyek lancar, bukan? Kepergianku tanpa pamit membuatnya jadi bahan ejekan. He Jingchen, pasti kau membenciku. Belum pernah. Jingchen tetap tenang.
Sepertinya dia sudah move on. Nona Lu, kita bertemu lagi 3 hari lagi. Tiga. Hari. Terlalu lama. Katanya jangan kembali ke masa lalu. Hei! Hei! Sulit. Lu Zaoki. Kenapa kau pergi tiba-tiba? Kenapa kau sakiti aku? Janjimu hanyalah ucapan belaka. Adakah kau pernah cinta aku? Belum paham. Xiaopi. Aku antar kau pulang. Lu Zaoki. Hari ini aku free. Jadi, ayo kita makan bersama. Ternyata dulu dia pilih dia. Mau makan pasta? Aku lapar. Rupanya Zaoki hilang karena bersama Sumoyan. Xiaopi. Kenapa? Ayo. Tak usah, senior. Kompleksku gangnya sempit, mobil mewah tak bisa masuk. Tapi dekat MRT, jadi cepat ke kantor. Aku duluan ya. Xiaoki. Lari lagi. Mau lari kemana? Lu Zaoki, utang rentenirmu kesen kapan mau dilunasi? Bos bilang kalau hari ini nggak bayar, utangmu akan dibayar di Myanmar. Hah? Tunggu beberapa hari, proyekku cair. Aku langsung bayar. Aku tak akan. Bohong. Tunggu! Kau baik-baik saja. Hei Jingchen, lagi-lagi dia. Jangan-jangan dia mengikutiku diam-diam. Ayo, aku antar pulang. Tak usah, aku. Hei Jingchen, kau mau apa? Kalau mau bebas dari utang ini, aku bisa membantumu. Aku bisa menyelesaikannya. Bukankah kau lulus dari Akademi Hongyi? Langsung dapat banyak uang dan sumber daya. Halo. Kenapa ketua lu yang dulu gemilang? Hidupmu sekarang seperti ini. Jangan ikut campur. Dasar. Kau menikah dengannya. Soal kasta dan derajat. Sumoyan, apa dia sepadan denganku? Kenapa kau ingkari janji? Pergi tanpa pamit? Kenapa akhirnya kau menikah dengannya? Memangnya kenapa? Aku dijodohkan dengannya sejak kecil. Hanya karena keluarga bangkrut, janji nikah dibatalkan. Aku tidak rela. Orang sempurna sepertimu. Aku tak berani mengimpikanmu. Mulai sekarang, kecuali urusan kerja, jangan berhubungan lagi. Apa yang kau lakukan, He Jingchen? Yang benar mencintaimu. Meski kau bukan lagi ketua lu yang terkenal. Meski kau jatuh miskin begini, dia akan tetap menjagamu. Seperti dulu di sekolah. Berlaku kaku dan tidak menyenangkan. Tapi aku tetap sangat jatuh cinta padamu. Jika kau terpaksa bersama Sumoyan, karena uang atau keluarga, aku akan menunggu di sini. Sampai kau bisa. Jangan hindari aku lagi. Hingga kau bisa mengikuti hatimu. Jangan menghindariku. He Jingchen, seandainya saat wisuda tak ada kejadian itu, mungkin aku sudah menerima cintamu. He Jingchen,
Terima kasih. Xiaoqi, aku baik-baik saja. Ayo kita pulang. Lu Zaoki, asal kau bahagia. Rumah Lu Zaoki di sini. Dia pacaran dengan Sumoyan. Rumah baru Sumoyan untuk istrinya. Ternyata di tempat kumuh ini. Jika orang-orang penting tahu ini, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Sumoyan memang tidak mampu. Huang Zecheng, kau benar-benar jenius. Keluarga Xu pun tak mampu. Akan letakkan rumah pernikahan di sini. Lu Zaoki, masih ada rahasia apa lagi? Hei, mau kemana? Ke Akademi Hongyi. Temui Lu Zaoki. Apalagi yang dia tutupi dariku. Minumlah. Tadi kulihat Xiao Su mengantarmu. Xiao Su juga menyukaimu. Bertahun-tahun, dia selalu menjagamu. Valian. Ayah, jangan pusingkan. Kami ini mustahil. Kenapa tidak mungkin? Ditunangkan sejak kecil. Kalau keluarga kami normal, kami sudah menikah. Farna. Farna. Hati-hati di jalan. Kak, Kang He saya titipkan. Tidurlah. Saya duluan ya. Dah. Piti, Ayah, kepala sekolah. Kepala sekolah. Lu Zaoki, maafkan kami. Kami tak bisa berikan ijazah Hongyi Kolegi. Kenapa? Nilai saya memenuhi syarat lulusan terbaik Hongyi. Karena kamu tak memenuhi syarat masuk Hongyi. Harus dikeluarkan sesuai aturan. Tapi demi reputasi institusi, kami beri kelonggaran. He Jingchen diterima di Magister Universama.
Hai Cincin, kita berasal dari dunia yang berbeda. Maaf Nyonya Lu, tanpa ijazah universitas, Anda tidak memenuhi kualifikasi kami. Maaf, profil Anda tidak sesuai kebutuhan kami. Maaf. Lamaran Anda ditolak. Xiaoke, kedatanganku khusus untuk meminta maaf atas kekasaran orang tua saya. Ada kabar baik. Hai Group sedang merekrut. Jika kamu berminat, boleh kurekomendasikan. Anggap saja sebagai tebusan. Syarat Cui Hai adalah lulusan Hongyi. Kamu cocok sekali. Sekarang ini kesempatanku bangkit. Jangan lewatkan. Iki tidak mau. Aku datang. Terima kasih, senior. Sile. Kamu mau kerja dengan ijazah palsu Hongi Academy? Kalau sampai ketahuan, Tenanglah ayah. Tidak akan. Keadaan membuatku semakin terpuruk. Aku terpaksa. Pergi cepat. Selamat pagi, Direktur Zhou. Di usia muda, Nona Lu sudah bisa buat konten berkualitas tinggi. Masa depan sangat cerah. Terima kasih atas pujianmu. Xiao Lu, ayo makan bersama. Ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Kalau tidak menurut, hentikan proyek ini. Pas! Dengar baik-baik. Rekamanku sudah tersimpan di komputer. Jika kau sentuh aku lagi, ku buat namamu hancur. Jangan cari masalah. Jangan sampai kau menyesal. Ayolah! Kau tidak apa-apa. Hei Cincin. Padahal aku sudah berusaha menghindar darimu. Tapi hutangku makin menumpuk. Dia tak boleh muncul di Hey Group. Ayo, pergi. Ku bawamu pulang. Tak perlu, Direktur He. Proyek sudah selesai. Enak ya? Kau memilih Sumoyan sejak awal. Inilah hasil pilihanmu. Tidak pakai cincin nikah. Mungkin Sumoyan tak begitu penting baginya.
Senior, Xiaoqi, aku tahu cinta tak bisa dipaksakan. Jadi, ini terakhir kalinya aku nyatakan perasaan. maaf, aku tak bisa terima perasaanmu. Dulu aku hanya fokus studi, sekarang aku fokus pada karir. Xiaoqi, kenapa? Karena He Jingchen. Xiaoqi, karena He Jingchen. Ikut aku, proyek darurat butuh verifikasi data. Sudah kukatakan, aku tak punya waktu untuk urusan perjodohan. Shumoyan dan Lu Zhaoqi sudah menikah. Kenapa cari lagi pasangan perjodohan? Senior, semoga Anda cepat menemukan pasangan hidup yang cocok. Mereka tidak menikah. Tidak pakai cincin nikah. Mungkin Sumoyan tak begitu penting di hatinya. Senior, semoga Anda segera dapat pendamping hidup. Kenapa Lu Zhaoqi menipuku? Dia menikah dengan Sumoyan. Kak Chen, ini rancangan proyek distrik Yunlan. Silakan putuskan. Rancangan ini sangat layak. Pendekatan uniknya hemat biaya. Panggil penanggung jawabnya. Rancangan ini kan sudah ditolak sebelumnya. Mungkin bagian pengiriman keliru. Asalnya. Katanya pendidikannya kurang. Bukan lulusan kampus ternama. Feng tidak tertarik sejak awal penyaringan. Lu Zhaoqi. Kok bisa dia? Kami semua adalah alumni Akademi Hongyi. Kalau Hongyi bukan universitas ternama, hampir tak ada universitas ternama di dunia. Proposal Lu Zhaoqi solusi terbaik. Pakai versi ini. Boleh. Lu Zhaoqi. Ya. 5 tahun ini kau mengalami apa? Halo, Halo, Nona Lu. Proposal Anda disetujui grup Hai. Aku lolos rancangan grup Hai. Sampai jumpa. Hai. Awaon. Hah? Ata apa? Semangat kepala tim Lu. Cium selamat malam. bajingan. Nona Lu, model kerjasama kita sesuai dengan rencana ini. Lima tahun lalu, setelah Nona Lu terbongkar, sekolah meski tidak. Tapi saat kelulusan, pemalsuan identitas melanggar aturan sekolah. Ijazahnya ditahan selamanya. Belum lulus sampai sekarang. Susah cari kerja. Lu Zhaoqi, kalau saja aku menemukanmu dulu, kau tak akan menderita. Kalau tidak ada masalah lain, saya permisi dulu. Terima kasih. Kenapa 5 tahun lalu tak cari aku?
Biarkan lalu berlalu. Kamu masih suka Sumoyan. Hei Jingjian, aku tidak suka Shumoyan. Di antara kita, akan kuberi jawaban. Belum sekarang. Tunggu sampai aku siap. Bisa mandiri di sampingmu. Baik. Seberapa lama? Nantikan. Luar biasa proyek Yunlan dihidupkan oleh perencana muda. Sungguh hebat. Benar. Putra He ternyata datang. Belakangan dia giat dengan proyek fisik. Terlihat di mana-mana. Putri keluarga mana yang secantik ini? Putri keluarga mana yang secantik ini? Maksudnya mendekati Putra He. Belakangan, banyak cantik mendekat. Semua permohonan ditolak oleh Tuan He. Nah, ini bakal seru. Pangeran, maukah kau temuanku? Nona Lu mau mengakuiku dulu. Astaga. Puas hati. Kehormatan saya. Apa latar belakang wanita ini? Direktur He bahkan mengakui hubungannya. Hadirin, saya Lu Zhaoqi, Kepala Distrik Yunlan. Selamat datang di perayaan 3 tahun Distrik Yunlan. Penanggung jawab, Meng Zhaoqi. Sehari setelah surat penerimaan Hong Yi tiba, keluargaku bangkrut. Aku harus bangkit dengan memaksakan diri ke elit. Tapi aku sadar aku salah. Sandaran palsu, sia-sia belaka. Hanya skill pribadi yang bisa diandalkan. Akhirnya aku bebas dari masalah. Distrik Yunlan nyata. Prestasiku pun nyata. Luar biasa. Cepat lepas sepatu. Mudah tapi sukses. Nona Lu mau kencan denganku. Sudah lama aku tunggu. Aku mau.